Untuk yang nomor 10, pertama ralat terlebih dahulu ya, Nak. Baris yang kedua, itu kan tertulis setelah kurung ratus ribu rupiah. Ratusnya kalian coret ya. Jadi tinggal ribu rupiah. Ya, sekali lagi ralat untuk nomor 10 baris kedua, setelah kurung tutup tertulis Rp100.000. Kata ratus kalian coret gitu ya. Untuk nomor 10. Diketahui suatu perusahaan menghasilkan produksi yang diselesaikan dalam X jam. Jadi waktunya itu adalah X jam. Kemudian biaya per jam itu adalah 4X dikurangi 80 ditambah 1000 per X, Rp1.000. Ya, ini kan kalau perhatikan ratusnya dihapus. Kemudian yang dia tanyakan adalah biaya produksi total minimum. Itu berapa? Mulai dari minimum. Minimum itu adalah salah satu jenis nilai stasioner. Untuk mencari nilai stasioner, itu turunan fungsi sama dengan 0. Fungsi apa yang diturunkan? Fungsi yang diturunkan adalah fungsi biaya produksi. Karena dia minta biaya produksi total yang minimum. Jadi fungsi yang dimaksud adalah fungsi biaya produksi total. Kan dia ceritakan dia akan kerjakan itu dalam waktu X jam. Lalu biaya per jamnya sekian. Maka kita bisa membuat fungsi biaya produksi total terlebih dahulu, gitu ya. Yang pertama, biaya produksi total. Itu saya sebut saja dengan B, begitu ya. Kan dia kerjakan X jam. Lalu per jamnya adalah 4X dikurangi 80 ditambah 1000 per X, gitu ya. Karena ini semua dalam variabel X, berarti saya sudah boleh menuliskan BX seperti itu. Lalu berikutnya, saya mencari B aksen ya. Untuk mencari B aksen, ini mudahnya ini kita kalikan dulu aja ya. Kita kalikan dulu, 4X kuadrat kurangi 80X ditambah 1000. Kemudian berikutnya B aksen X berarti berapa? 8X dikurangi 80. Lalu berikutnya syarat nilai stasioner ya. Turunan fungsinya sama dengan 0. Berarti kan 8X dikurangi 80 sama dengan 0, 8X sama dengan 80, didapatkan X sama dengan 10. Lalu yang berikutnya yang saya lakukan adalah periksa. Apa yang diperiksa? Ini X sama dengan 10. Apakah pada X sama dengan 10, biayanya bisa minimum? Itu kan harus kita pastikan dulu. Maka saya buat garis bilangan dari turunan. Letakkan 10. Saya mencoba X sama dengan 0. Ingat loh, ini kan garis bilangannya turunan. Maka X sama dengan 0 ini dicobanya ke turunan ya. 8 kali 0 dikurangi 80. Berarti kan negatif. Melewati satu batas
dia bertanda positif, gitu ya. Lalu berikutnya, positif negatifnya turunan itu menunjukkan naik turunnya fungsi. Ketika turunannya negatif, berarti fungsi biayanya itu turun. Persis di 10, itu kan stasioner. Lalu melewati 10, turunannya positif, berarti fungsinya naik. Oh, benar. Ternyata Pak, pada X sama dengan 10, biayanya mencapai minimum. Karena Pak, fungsinya turun, terus naik. Lalu berikutnya kita menghitung biaya minimumnya tidak lain adalah B10 ya. Ada X sama dengan 10. Sekarang hitung B. Hitung B ini kan jadi 4 kali 10 kuadrat ya. Dikurangi 80 kali 10 ditambah dengan 1000. Berarti kan berapa ini? 400 dikurangi 800 ya. Min 400 ditambah 1000. 600. Jadi biaya produksi total minimumnya adalah 600.000 rupiah. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Nomor 1 sampai 11 dulu, nah. Ada lagi yang ingin dibahas? Atau ini, nomor 10 ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada bagian mana yang tidak dimengerti? Satu sampai 11. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo, 1 sampai 11. Tidak ada, Pak. Belum ada. Baik. Lanjut dulu ya, Nak. Nomor 12 sampai 16 tentang statistik. Apakah ada yang ingin dibahas? 12 sampai 16. Ayo. (12 sampai 16) ada yang ingin dibahas? 13, Pak. Berapa? 13. 13. Mari kita bicarakan nomor 13. Media. Nomor 13. Ya, saya tulisnya begini ya, Nak. Maklumnya saya tulis ke bawah, sama saja kan? 51 sampai 55. Lalu 56 sampai 60. 61 sampai 65, 66 sampai 70, lalu 71 sampai 75. Baik, yang ditanyakan adalah media. Bukankah media itu nilai tengah? Maka cari dulu apa? Pertama kali N-nya. Ya, ini 10, 10, 10. Berarti 30, gitu ya. Lalu letak media, saya tulis lengkap ya, kan? Sama saja dengan letak ya, Q2. Media kan sama saja dengan Q2. Q2 jangan lupa kuartil kedua, kuartil tengah, gitu ya, sambil mengingatkan. Letaknya adalah pada setengah kali N. Berarti setengah kali 30, 15. Maka carilah datum yang ke-15.
3. Maksudnya apa? Ke 1, ke 2, ke 3 pada kelas pertama. Lalu ke 4. Ke 4 kan masuk sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pada kelas ke 2. 11, 12, 13, 14, 15 sampai ke 20 ada di sini. Loh, berarti yang ke-15 kan ada di sini ya. Inilah yang disebut apa? Kelas median. Kalian boleh mau tambahkan frekuensi kumulatif silakan. Kalau ini kan tradisional ya, nah, karena cuma bilangannya kecil 15, ya sudahlah, nggak usah frekuensi kumulatif gitu ya. Jadi sekali lagi mikirnya apa? Yang ke-15 itu berada pada kelas yang mana? 1, 2, 3 kan di sini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini 11, 12, 13, 14 sampai 20 di sini. Berarti yang 15 ada di sini. Ya. Maka mediannya adalah tepi bawah ditambah setengah M dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi di kelas median dikalikan dengan panjang kelasnya. Tepi bawah, hati-hati, itu 61 itu batas bawah. Nah, sedangkan tepi bawahnya itu adalah tengah-tengahnya 60 dengan 61 ini. Tengah-tengahnya 60 dengan 61. Berarti tepi bawahnya itu 60,5. Ditambah setengah N adalah 15. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya kan di sini. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu kan yang ini, FK. Berarti dikurangi 10 per frekuensi di kelas itu 10 dikalikan C. C itu kan panjang kelasnya ya, selisihnya ini kan. Berarti 5. Dibagi 5 1, dibagi 5 2 ya. Lalu ini kan 5 dibagi 2 2,5. Oh ya, berarti jawabnya adalah 63. Gitu dulu. Oh, saya salah menjawab ya. Periksa lagi ya. Periksa sekali lagi. Benar toh nih? 15 dikurangi 10 dibagi frekuensi di kelas itu kalikan panjang kelasnya. 2,5. Yang 63. Berarti saya salah jawab ya, nak. Harusnya yang D. Ini D. Terima kasih. Nah, yang tanya nomor 13 ini jawabmu 63 juga, Kak? Iya, Pak. Baiklah. Ya, terima kasih untuk pertanyaanmu. Nah, ralat jawaban ya, nomor 13 ini harusnya 63. Ayo, silakan. Ada lagi pertanyaan? Oh, ada yang tuh. Tanya nomor 13. Oh, sudah. Abraham. Oke. Ayo, ada lagi nomor 12 sampai dengan 16. Masih ada yang ingin dibahas? Cukup?
Masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak, sekarang kita lanjut mereview tentang integral. Ya, integral lebih banyak saya bicarakan. Nanti kita bicarakan beberapa soal tentang peluang ya. Tentang integral dulu. Integral itu adalah kebalikan dari turunan. Saya selalu mengatakan kepada siswa belajar integral yang paling mudah itu lihat dari proses turunannya. Gitu ya. Saya akan mengulang sedikit tentang integral. Berawal dari turunan dulu ya. Misalnya ada fx sama dengan 2x pangkat 7 dikurangi 5. Maka turunannya itu kan kalian peroleh dari apa? 2 kali 7. Jadi yang ingin saya bicarakan kan prosesnya. Koefisien dikalikan dengan pangkatnya. 2 kali 7. Ini yang pertama kalian lakukan. Kemudian berikutnya dikalikan X yang berpangkat 7 dikurangi 1. Ini proses yang kedua. Lalu dikurangi 0, karena turunan konstanta itu 0. Maka kalian dapatkan jawabannya adalah 14 X pangkat 6. Integral itu anti turunan. Jadi untuk mengembalikan dari turunan ke fungsi semula itu disebut dengan integral. Sekarang kita balik. Integral dari 14x pangkat 6 dx. Jadi ini kan integral terhadap variabel x. Nah, untuk mengintegralkan, lihat proses turunannya. Pertama, koefisien dikali pangkat. Yang kedua, pangkat dikurangi 1. Ketika kalian akan mengembalikan, lewat sini dulu. Ya, kalau kalian bayangkan itu apa? Kalau kalian masuk ruangan, ini pintu 1, ini pintu 2. Kalau kalian mau keluar, tentu harus lewat pintu 2, lalu pintu 1, baru keluar. Nah, sama dengan ini, kalau saya jawab ini apa? X pangkat 6 ditambah 1. Tadi kan dikurangi 1, untuk mengembalikan jadi tambah 1. Koefisiennya dibagi pangkat. Kalau tadi kan koefisien dikali pangkat, sekarang kan dibalik, koefisien dibagi pangkat. Yang tidak bisa kita kembalikan, itu 5 ini. Itu tidak bisa kita kembalikan. Mengapa? Konstantanya mau saya ganti-ganti. Ditambah 8, ditambah 100, dikurangi 1 juta, turunannya kan tetap 0. Sehingga ketika diintegralkan, kita nggak tahu itu sebetulnya konstantanya berapa. Maka dituliskan konstanta yang umum. Jadi cuma ditulis apa? C. Makanya jawabnya menjadi 14/7 loh. 2x pangkat 7 ditambah C. Ini dulu, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, Pak. Ya. Semua integral yang berakhir dengan tambah C itu disebut integral tak tentu. Jadi semua yang berakhir dengan tambah C itu disebut tak tentu ya, karena C-nya belum pasti berapa. Itu ya, itu istilah saja. Baik, sekarang saya ingin membicarakan soal nomor 1 yang ada di file ya, yang kalian terima. Nomor 1, diketahui bahwa turunan dari fungsi fx
adalah 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Lalu ada keterangan f-1 sama dengan 0. Lalu dia tanyakan fx-nya seperti apa ya? Ini fungsi yang semula, ini turunannya. Mengembalikan dari turunan, ini kan turunan, ke fungsi yang semula, itu menggunakan integral. Ya, maka pertama yang saya lakukan, fx fungsi yang semula diperoleh dari integral turunannya. Seperti ini. Untuk mengintegralkan penjumlahan atau pengurangan, integralkan per suku. Sama kalau kalian menurunkan penjumlahan, kan diturunkan satu-satu. Demikian juga dengan mengintegralkan. Maka saya menulisnya seperti ini dulu, nah, x pangkat 3, jadi pangkatnya ditambah 1. Lalu koefisien ini dibagi pangkat. Saya tulis lengkap dulu ya. Ini dikurangi ini x pangkat 2. Lalu ini 4 dibagi 2. 1 itu bayangkan apa? X pangkat 0. Berarti ini kan ditambah 1 toh. Menjadi X pangkat 1 per 1 ditambah dengan C. Maka diperoleh X pangkat 3 kurangi 2X kuadrat tambah X tambah C. Sampai sini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, lanjut lagi ya. Ada keterangan tambahan. Katanya f-1 sama dengan 0. Maka keterangan tambahan itu dapat kita gunakan untuk menemukan C-nya. Itu karena ada keterangan tambahan. Maka kita bisa menemukan C-nya. Katanya f-1 bernilai 0. Bukankah ini fx-nya? Maka f-1, saya tulis lengkap aja ya. Min 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali min 1 kuadrat ditambah min 1 ditambah C, katanya harus sama dengan 0. Ya, min 1 dikurangi 2 dikurangi 1. Berarti min 4 ya. Sana C sama dengan 4. Sudah, jadikan C-nya ke sini. Maka bentuknya jadi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah x tambah 4. Sampai di sini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Sudah ya. Sekarang saya lanjut lagi ke soal nomor 2. Ini yang menurut saya yang paling simpel ya, yang paling sederhana. Sekarang berikutnya ke nomor 2. Nomor 2, integral dari 4x ditambah 2 yang dikalikan dengan x kuadrat ditambah x pangkat 5. Cara yang tradisional itu kalian membuka kurung pangkat 5-nya. Tapi kan ya minta ampun, nah. Ya toh, membuka ini. Wah, ini dijabarkan. Terus nanti hasilnya dikalikan dengan 4x tambah 2, lalu baru diintegralkan satu-satu. Ya nggak sanggup, nah. Saya nggak sanggup. Belum lagi nanti jawabannya loh. Jawabannya misalnya yang A. Kan dia jawabannya dalam bentuk seperti ini.
Loh, A, B, C, D, E kan pilihannya mirip-mirip seperti itu. Sedangkan ini kalau kalian jabarkan, kan pastinya jadi panjang, tambah, panjang. Maka ya cocok. Kalian kerjakan dengan cara seperti ini, meskipun tidak salah. Belum lagi kalau ini misalnya pangkat 15. Siapa yang mau buka kurung pangkat 15? Ya, maka kita kerjakan dengan cara yang lain. Harus diapakan? Saya mencoba, sekali lagi mencoba dengan memisalkan. Yang saya misalkan yang ini. X kuadrat ditambah X. Ini saya misalkan sama dengan U. Pada beberapa pertemuan yang lalu, saya kan pernah mengatakan, tujuan kita memisalkan itu sebetulnya menyederhanakan soal, supaya tampak lebih simpel. Apakah memisalkan itu wajib? Tidak selalu. Kadang bisa dikerjakan tanpa misal. Nah, cuma saat ini saya ingin kerja menggunakan misal. Gitu ya. Yang dimisalkan itu yang ada pangkatnya ini. Jadi yang ruwet ini. Ini dimisalkan U. Maka tulisannya sekarang jadi apa? Kalau ini dimisalkan sama dengan U. Maka ini tulisannya sekarang apa? Halo. Pak, bisa diulang pertanyaannya? Tadi nyandet-nyandet, Pak. Kalau X kuadrat ditambah X, dimisalkan U, maka ini tulisannya jadi apa? Integral 4X plus 2 dikali U pangkat 5. Dx. Ini harus disadari macet. Mengapa ini macet? Karena bercampur antara U dan X. Dia bercampur antara U dan X. Maka harus disadari ini tidak bisa dilanjutkan. Macet. Supaya bisa dilanjutkan, apa yang harus kita lakukan?
harus berubah menjadi apa? U semua. Jadi ketika kalian sudah memulai dengan apa? Misalkan U sama dengan. Maka tujuannya apa? Kalian harus mengubah integralnya itu ke dalam variabel U semua. Nah, lalu sekarang prioritasnya kan? Mana yang harus diganti terlebih dahulu? Yang diganti terlebih dahulu itu adalah yang dx. Jadi itu nanti saja. Ini nanti saja. Dx-nya yang kalian ganti dulu. Menggantinya dari mana? Menggantinya selalu dari apa? Misalkan, nah dari sini. Ini kan mau mengganti dx kan? Ini loh, ya, mengganti dx. Maka dari sini kalian cari dulu du per dx ya. Du per dx sama dengan 2x plus 1. ya 2x tambah 1. Nah, kalian kan mau mengganti dx kan? Ini loh. Maka dari sini kalian dapat mengatakan dx sama dengan, silakan. X plus 1 per du. Meleset, nah, meleset. Nggak apa-apa. Mosok. DU per 2x plus 1. Apa? DU per 2x plus 1. Ya, kebalik nah. Du per 2x tambah 1, ya kan? Dx-nya ke sini, 2x tambah 1-nya ke sana ya. Nah, sekarang kalian substitusi. Dx-nya substitusi ke sana. Menjadi apa? Integral 4x tambah 2, U pangkat 5, dx-nya kalian ganti. Du per 2x tambah 1. Gitu dulu. Nah, berikutnya lihat ini. Ini kok 4x tambah 2 ya. 4x tambah 2 itu kan bisa difaktorkan 2. Ini faktorkan 2, jadi apa? 2 kali 2x plus 1. Ya, kali U pangkat 5 du per 2x tambah 1. Do bisa disederhanakan. Ya, maka tersisa apa? 2 U pangkat 5 du. Lihatlah. Kalau kalian lihat ini kan cuma U saja, dong. Maka ini bisa dilanjutkan. Kalau itu macet. Kalau ini sudah bisa lanjut. Lanjutannya apa? Integral dari 2 U pangkat 5 du. Apa? 2 per 5 tambah 1 kali U 5 tambah 1. Ya, saya lebih suka kamu mengatakan U pangkat 6. Lalu koefisiennya dibagi 6. Jangan lupa tambah C. Selesai. Maksudnya selesai itu proses integralnya selesai. Tapi lihat soal lagi. Integral terhadap variabel X. Dx itu berarti terhadap variabel X. Loh, kok jawabnya U? Ya boleh. Ya toh? Maka kembalikan. U itu tadi kan ini. Maka jawabannya adalah sepertiga dari sini ya. Lalu U-nya kalian ganti X kuadrat tambah X. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Sekarang saya masih mau membicarakan soal ini ya. Kalian bisa tahu hasil integral ini benar atau tidak, itu caranya turunkan lagi. Itu misalnya kalian ingin ngecek gitu loh.
jawaban saya ini benar enggak ya? Ini kalau diturunkan, maka hasilnya harus kembali lagi menjadi soal. Kan gitu toh? Kalau ini diintegralkan jadi itu, ini diturunkan harus kembali lagi. Kita coba sebentar. Saya hapus ya. Sebut saja ini fx. Sebut saja ini fx. Maka turunannya f x sama dengan f. Ini kalau diturunkan 6/3. ya oke. Sepertiga kali 6 juga aja ya. Sepertiga kali Ya. 6 terus Dikali X kuadrat plus X pangkat 5 oke. dikali 2X plus 1. Oke. Tambah 0. 0 itu kan turunannya konstan kalau nggak peduli konstantanya berapa kan turunannya pasti 0. 6 dibagi 3 2. Lalu 2-nya distribusikan ke sini. Berarti kan X kuadrat tambah X pangkat 5 4X tambah 2 itu. Ini. Berarti integral itu benar. Begitu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Baik. Sekarang agak ruwet sedikit nomor 9. Mirip-mirip dengan ini. Sekarang nomor 9. Integral X kali 2X dikurangi 4 pangkat 3 dx. Hasilnya apa ya? Salah satu caranya, kalian membuka kurung pangkat 3. Jadi pangkat 3 itu kurungnya dibuka. Tapi, kalau kalian melihat pilihan jawabannya itu, pilihan jawabannya kan model-model gini. Loh. Modelnya seperti ini. A, B, C, D, E mirip-mirip seperti ini. Jadi bukan apa? Ini X dikalikan gini ya. Ini dijualkan, terus didistribusikan, terus diintegralkan satu-satu. Ya jadi, nah. Tapi kan jadinya panjang dalam bentuk penjumlahan. Sedangkan ini kan enggak kali. Jadi kalau kalian kerjakan seperti ini, ketemunya ketemu, tapi jawabannya rasanya nggak ketemu. Kecuali kalian mau bukai satu-satu gitu ya, diperiksa. Tapi itu kan akan habis waktu. Ngerti dong? Ya. Maka mengerjakan soal ini tentu saja tidak dengan cara membuka kurung ini ya. Tetap dengan misalkan. Apa yang dimisalkan? Apa yang dimisalkan? 2X min 4. Ya, U sama dengan 2X dikurangi 4. Itu dulu. Substitusikan. Apa yang terjadi? Integral dari X kali U pangkat 3. dx ya. Macet. Kenapa macet? Bercampur antara U dan X. Supaya bisa dilanjutkan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berupaya supaya berubah menjadi U semua. Mulailah dengan ngurusi dx dulu. Dx dulu. Ini dulu. X-nya itu nanti. X-nya nanti. Dx dulu. Dx-nya diganti apa? Kembali ke misal. Kalian kan sudah berangkat dari misal ini, Pak. Nah, cari apa? Dari sini cari apa untuk ganti ini? DU per DX. Ya, du per dx sama dengan 2. 2.
Dari sini kalian dapat mengatakan dx sama dengan DU per 2. ya, benar. Sudah. Masuk lagi, katakan Integral dari DU per 2. loh, x dulu toh. Ini toh. X-nya kemana? Substitusi toh. X U pangkat 3 kali DU per 2. DU per 2. Ya. Lumayan. Nah, sekarang ini. Iya toh. Terpaksa X-nya harus kita ganti jadi U. Dari mana? Tetap dari misal. Jadi untuk mengganti X ini, untuk ganti X ini, tetap dari misal. U sama dengan 2X dikurangi 4. 2X sama dengan U plus 4. ya. X sama dengan U per 2 ditambah 2. oke, baik. U per 2 ditambah 2. Ya kan dibagi 2 semua toh? Substitusi. Nah, sambil saya tata ya tulisannya. Tulisannya sambil saya tata. Setengah itu dari ini. Dari ini, setengah. U pangkat 3, lalu X-nya ganti itu. Setengah U, ya ini setengah U kan? Ditambah 2. Nah, sampai sini dulu. Bisa ngerti nggak? Sampai di sini dulu, apakah kalian bisa mengerti? Bisa, Pak. Udah ya, lanjut. Lihat ini baik-baik. Bukankah ini semua Pak? U kan? U. Berarti ini sudah bisa dilanjutkan. Apa yang harus kita lakukan? Ya terpaksa ini dikalikan. Nah. Menjadi apa? Seper-4. U pangkat 4 ditambah U pangkat 3 DU. Sudah, ini kan penjumlahan kan? Bisa kalian integralkan satu-satu. Katakan. Integralnya ini apa? U pangkat 4 tambah 1. Langsung aja 5. Terus? 1/4 dibagi 5. Berapa? 1/20. Ya, oke. Ditambah? 1/4 U pangkat 4. Ya. Ditambah C. Proses integral sudah selesai. Tetapi integral terhadap variabel X. Kok jawabnya U? Ya nggak boleh. Ya toh? Kembalikan U-nya. Katakan. Satu per 20 kali 2x min 4 pangkat 5 ditambah 1/4 2x min 4 pangkat 4 ditambah C. Selesai. Tetapi, ada tetapinya terus kok. Pilihan jawabannya nggak ada yang seperti ini.
pilihan jawabannya kan model-model seperti ini yang A. 1/20, 3x tambah 4 kali 2x kurangi 4 pangkat 4 tambah C. Ya, model-model begini. Ini maksudnya Mas Ina dalam kondisi terfaktor. Ya, ini kan 1/20 kali. Dan berarti dalam kondisi terfaktor. Ya, dengan terpaksa faktorkan. Ya, mari kita memfaktorkan. Saya mulai dengan ini, 1/20 dengan 1/4. Nilainya lebih kecil yang mana? 1/4. Hah? Ini 1/20. Ya dong, 1 dibagi 20 dengan 1 dibagi 4 kan yang lebih kecil 1/20. Ya, jadi saya memilih memfaktorkan yang kecil. Jadi faktorkan 1/20. Sudah. Lalu lihat ini, sama kan? Tapi ini pangkat 5 itu pangkat 4. Maka difaktorkan yang pangkat 4. Ya. Nah. Ini kalian faktorkan itu. Berarti di sini harus dikalikan apa? Dua X min 4. Iya toh, kan ini kali ini jadi pangkat 5. 1/20-nya sudah ada. Sudah ya, beres. Ditambah, ini ditambah. Ini 1/5. Apa? 1/5. 1/5. Yakin? Kalau 1/5, kamu kalikan ini jadi 1/100. Oh, iya toh? 5. 5. Iya toh, benar toh? Kalau 5 kamu kalikan 1/20 ini kan dapatnya 1/4. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya sudah, tinggal disederhanakan. 1/20 kali 2x dikurangi 4 dalam kurung pangkat 4 ya. Ini 2x dikurangi 4 ditambah 5. Berarti ditambah 1. Berarti ini pilihan jawaban yang C. Ya, ini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sudah cukup ya. Satu soal lagi untuk integral. Nomor 4 sekarang. Integral min 1 sampai 1, 6x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 per x kuadrat dx. Kalau kalian perhatikan ini yang disebut dengan apa? Batas integral. Min 1 itu batas bawah integral, sedangkan 1 itu batas atas integral. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Integral x kuadrat dx. Jawabnya apa? 1/3 x pangkat 3. Tambah c. Disebut integral tak tentu. Ya, semua yang tambah c itu disebut integral tak tentu. Apa bedanya kalau ini dibuat demikian? Ya, biar ada variasinya lah. Min 1 gitu. Diberi apa? Batas integral. Maka proses kerjanya tetap integral kan biasa. Berarti 1/3 x pangkat 3 tambah c. Lalu dipasang di batas.
min 1 sampai 2. Lalu substitusikan batas atasnya terlebih dahulu. Berarti kan sepertiga kali 2 pangkat 3 ya. Ini tambah C. Lalu dikurangi. Masukkan batas bawahnya. Berarti sepertiga kali min 1 pangkat 3 tambah C. Nah, C ini dengan C itu kan C yang sama. Maksudnya dari C ini kan. C dikurangi C 0. 8/3 dikurangi min sepertiga ya. Berarti 9/3. Jawabnya adalah 3. Ini dulu apakah bisa dimengerti kalau ada batasnya ini? Bisa, Pak. Bisa? Sudah ya, sekarang ke sana. Sederhanakan dulu. Sederhanakan. Jadi apa? Ini loh nak, sederhanakan. 6x kuadrat min 4. Apa? 6x kuadrat? Min 4. X. Ya, ada X-nya ya. Nah, buat gitu dulu. Sudah, integralkan dulu. Integralkan, silakan. 2x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat. Ya. Tambah C. Lalu sekarang diberi batas min 1 sampai 1. Katakan, bagaimana cara menghitungnya? Halo, bagaimana cara menghitungnya? 2 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali 1 pangkat 2 plus C dikurangi 2 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 2 kali min 1 pangkat 2 plus C. Nah, ini dulu C dikurangi C. Ya. 2 dikurangi 2, kebetulan saja ya. Lalu ini berapa ya? Min 2 ya. Dikurangi 2, min 4. Min 4 dengan min. Jadi jawabnya 4. Ini dulu nak, apakah bisa dimengerti? Permisi Pak, saya kurang paham cara menjadikan 6x kuadrat min 4x itu gimana Pak? Oh, kan ini kalau gini, nggak apa-apa. A ditambah B per C, A ditambah B per C, itu kan boleh ditulis menjadi A per C ditambah B per C. Ini dulu kan mengerti? Ya, Nah, mengerti. oke. Nah, sekarang ini per X kuadrat. Jadi kan boleh ditulis menjadi 6X pangkat 4 per X kuadrat dikurangi 4X pangkat 3 per X kuadrat. Ini dulu, ini kesini kan mengerti? Mengerti Pak. Ngerti? Terima kasih. Oke. Bukankah ini 6x kuadrat. ya dikurangi ini? 4x. Iya, begitu bisa dimengerti? Bisa Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nggak apa-apa, nak. Bingung tanya daripada diam aja. Gitu ya. Ayo, sampai sini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa.
Baik, untuk integral cukup dulu ya nak, dicoba. Karena apa? Kalian belajar ini kan pada masa pandemi awal-awal ya, antara bulan Maret, bulan Mei itu kan kalian belajar ini. Jadi ketika itu pasti guru-guru juga belum menemukan cara ya toh. Mungkin yang cukup sering adalah Pak baca, kerjakan latihannya, baca, kerjakan latihannya ya, karena waktu itu masih bingung nah. Begitu bulan Juli kita nyoba pakai Zoom dan sebagainya mungkin jauh lebih nyaman gitu ya. Jadi tolong dicoba, macet gak apa-apa, besok ditanyakan. Nah tanyanya besok ya, karena besok itu pertemuan kita yang terakhir. Senin tidak ada jam matematika, Selasa belajar sendiri, Rabu sudah ujian sekolah. Ya, nanti dicoba. Kalau kesulitan, besok sudah harus segera ditanyakan. Itu ya. Ini cukup dulu. Lalu sekarang saya ingin mengulang sedikit aja yang tentang peluang. Saya ingin mengerjakan soal nomor 11. 2 dadu. Dilempar 1 kali bersamaan. Peluang muncul jumlah mata dadu kurang dari 4 atau jumlah mata dadu lebih dari 9. Pertama mengingatkan, setiap kali bicara tentang peluang, kan saya mengatakan, mulailah dengan NS. S itu adalah semesta. Yang dimaksud semesta itu apa? Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. 2 dadu. 2 dadu itu ingat. Nah, waktu itu kalau kalian ingat di kaidah pencacahan, kan saya mulai dengan ini kan. Dadu 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, NS 2 dadu berapa? 36. Ya, ini toh, ini adalah peristiwa yang mungkin terjadi. 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya. Ini ada sebanyak 36. Itu kalau kalian lihat ini. Kalau nggak lihat ini, NS-nya 2 dadu, 6 kali 6. NS-nya 4 dadu, berapa? Enam kali 6 kali 6 kali 6. Nah, gitu ya. Baik, cukup. Sekarang ke sini, nak. Ini singkatan ya. Jumlah mata dadu kurang dari 4. Ketika kalian mendengar jumlah mata dadu kurang dari 4, apa yang kalian pikir? Ini jumlah mata dadu kurang dari 4. Apa yang kalian pikir? Jumlah mata dadu 2 dan 3. Hampir benar. Kata hubungnya, nak. Kata hubungnya. Jumlah mata dadu 2 atau 3. Kata hubungnya atau, gitu ya. Ke sini. Berarti apa? Peluang muncul jumlah mata dadu sama dengan 2 atau peluang jumlah mata dadu sama dengan 3. Itu dari jumlah mata dadu kurang dari 4.
Kan gitu toh. Ini ada kata atau. Atau. Jumlah mata dadu lebih dari 9. Apa yang kalian bayangkan? Jumlah mata dadu lebih dari 9. Peluang jumlah mata dadu 10 atau jumlah mata dadu 11 atau jumlah mata dadu 12. Nah, sampai di sini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Baik. Peluang jumlah mata dadu 2. Jumlah mata dadu 2. Itu kan cuma ini toh. 1,1 ya. Maksudnya apa? Dadu pertama muncul mata dadu 1, dadu kedua muncul mata dadu 1. Berarti kan hanya ada satu peristiwa dari 36. Ini dulu nah. Ini seperti 36 nanti enggak? Mengerti, Ngerti, Pak. Pak. Baik. Jumlah mata dadu 3 itu jumlah mata dadu 3. Peristiwanya yang mana? 1,2, 2,1. Sudah. Sudah. Peluangnya. Peluang. 2/36. Iya. Tambah 2/36. Ini peristiwanya. 4,6, 5,5, 6,4. Udah. Ya, peluangnya. 3/36. Oke. Baik, langsung ya, Kak. Lalu ini peluangnya. Dua per 36. 1/36. Iya. 3, 6, 8, 9 ya. Berarti 9/36. 1/4. Pilihan jawaban yang A. Yang ini dulu, nah, apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Satu soal lagi, yang terakhir. Yang terakhir saya ingin bicarakan nomor 22. Nomor 22. Seorang menjaga gawang mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 0,6. Peluang mampu menahan tendangan penalti. Nah, TP itu singkatan tendangan penalti, gitu ya. Katanya 0,6. 6/10, 3/5. Ya. Lalu dilakukan 5 kali tendangan. Lalu yang ditanyakan berapa peluang mampu menahan minimal 3 kali tendangan penalti. Mari kita terjemahkan dulu soalnya. Mampu menahan minimal 3 kali tendangan penalti. Apa yang kalian bayangkan? Menerjemahkan soal dulu ya, Nak. Mampu menahan minimal 3 kali tendangan penalti. Apa yang kalian bayangkan?
Berarti bisa menahan 3 kali, 4 Ya, stop, kali. stop. Peluang mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Terus apa kata hukumnya? Atau Ya, mampu menahan 4 kali tendangan penalti. ya stop. Menahan 4 kali. 3 kali tendangan penalti. 4 kali tendangan penalti. Oke, terus? Atau Atau peluang mampu menahan 5 kali tendangan penalti. ya, menahan 5 kali tendangan penalti. Stop dulu, nak. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, ya. Nah, saya bicara yang ini dulu ya. Saya bicara yang ini dulu. Mampu menahan 3 kali tendangan penalti. Padahal dia kan nendangnya 5 kali. Toh. Kalau mampu menahan 3 kali tendangan penalti, berarti yang 2 ini apa? Tidak mampu menahan tendangan. Benar. Ngerti toh? Maka untuk mengerjakan soal ini, kalau kalian ingat waktu kita belajar tentang peluang, saya mengatakan anggapan. Sekali lagi anggapan dulu apa? Yang pertama, mampu. Jadi 3/5. Yang kedua, mampu. Yang ketiga, mampu. Yang keempat, tidak mampu menahan tendangan penalti. Berapa peluangnya? 2/5. Betul. Yang kelima, nggak mampu lagi. Loh, tapi masa selalu bisa persis gitu? Kan bisa saja terjadi apa? Mampu, tidak mampu, tidak mampu, mampu, mampu. Ngerti maksudnya? Kan bisa terjadi seperti ini, ngerti tak maksudnya? Iya, Pak. Ngerti ya? Nah, ini kan dibolak-balik ada sebanyak berapa? Sebanyak 5C3. Jadi apa? Dari 5 tendangan, 3 ini mampu menahan. Jadi itu sebanyak itu kalau dibolak-balik. Ini kan macam-macam, Pak. Nah, bisa saja, Pak. 3/5, 2/5, 3/5, 2/5, 3/5. Loh, bisa gitu loh. Mampu, tidak mampu. Mampu, tidak mampu, mampu. Sampai di sini dulu, nah. Ini dulu. Jadi kalau mampu menahan 3 kali tendangan penalti, anggapan dulu apa? Pertama mampu nahan, kedua mampu nahan, ketiga mampu nahan, keempat tidak mampu, kelima tidak mampu. Nah, tapi tidak mampunya masa pasti di belakang. Kan bisa di depan gini, bisa gini, bisa gini loh. Sebanyak 5C3. Ayo ini dulu, yang ini dulu nak, ini dulu. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Atau mampu menahan 4 kali tendangan penalti, maka anggapan ke-1, kedua, ketiga, keempat mampu nahan. Katakan 3/5 kali 3/5 kali 3/5 kali 3/5 kali 2/5 kali 5C4. stop dulu. Nah, ngerti ya yang 4 kali kayak gini.
Mengerti, Pak. Oke. Yang terakhir. Tiga per 5 kali 3/5 kali 3/5 kali 3/5 kali 3/5 kali 5C5. Sudah, tinggal dihitung. Nah, yang materi ini sebetulnya materi khusus. Kalau kalian ingat, pernah ada satu sesi yang dibawakan oleh Ibu Lindayanti yang diberi judul peluang distribusi binomial. Itu sebetulnya barang ini. Ya, sebetulnya barang ini. Tapi sebelum Bu Lindayanti membawakan materi itu, soal semacam ini kan saya keluarkan dulu. Karena kalian bisa mikirnya kayak gini. Nah, lalu orang membuat materi khusus tentang distribusi binomial. Nah, break sebentar ya, break sebentar. Doa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberitakan oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang dunia. Sebab Dia Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, apakah ini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke, untuk siang hari ini cukup sampai di sini dulu. Kalian coba soal latihannya. Jika ada kesulitan, besok ditanyakan. Nanti setelah ini segera saya kirimkan pilihan jawaban yang saya kerjakan. Gitu ya. Baik, selamat siang dan terima kasih. Makasih Pak, selamat siang Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, nah, selamat. Terima kasih, Pak. Iya, selamat siang.